Sorotan lainnya saudara, polisi menghadirkan tersangka pengganda uang yang videonya viral di media sosial. Pelaku juga dijerat pidana persetubuhan terhadap anak-anak. Tersangka dihadirkan di Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut pelaku berprofesi sebagai tukang pijat, penjual barang antik, dan pengobatan alternatif. Video penggandaan uang dibuat pelaku dan direkam istrinya untuk menarik perhatian warga. Polisi mendapatkan bukti uang palsu, kotak, keris, dan sejumlah mata uang negara lain. Polisi juga tengah mengumpulkan laporan dari warga yang jadi korban penipuan pelaku. Saudara, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan terhadap anak karena menikah dengan anak berusia 15 tahun. Pelaku pengganda uang mengatakan menggunakan trik agar semakin menarik perhatian warga dan semakin banyak yang datang menggunakan jasanya. Sementara uang yang digunakan palsu. Pakai trik ini, pakai peralatan ini biar mereka tertarik. Enggak, awal merintahkan video itu direkam siapa? Yang merintahkan saya. Setelah diperintahkan yang merekam istri atau siapa? Rekan-rekan yang pengunjung, Pak. Setelah itu divideokan. Viralkan dikirim ke orang. Iya, sama tamu pengunjung itu diviralkan. Dikirim grup, Pak. Berapa peningkatan setelah viral itu? Saya dengar itu dari isi keluarga itu hampir 2.000 Pak lebih. Jurnalis Kompas TV, Akbar Prabowo saat ini berada di Mapolres Bekasi untuk melaporkan perkembangan kasus ini. Akbar, jadi tolong jelaskan lebih detail soal kasus apa saja yang disidik polisi dari pelaku dan seperti apa perkembangannya hingga saat ini, Akbar. Ya, Friska dan juga saudara, selamat petang. Awalnya ada seseorang yang mengaku sebagai dukun dan juga ustadz viral di sosial media karena mengaku bisa menggandakan uang. Namun demikian, video ini kemudian diselidiki dan akhirnya Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan pelaku dan menjerat pelaku dengan pasal perlindungan anak. Bagaimana kronologi mengenai pelaku yang akhirnya dijerat dengan pasal perlindungan anak? Sudah bersama saya, Kapolres Metro Bekasi, Bapak Kombes Pol Hendra Gunawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologinya sampai pelaku ini bisa dijerat dengan pasal perlindungan anak, Pak? Ya, kita awali kronologi itu mulai dari viralnya video ya. Sebenarnya video itu direkam oleh istrinya di rumah kediaman istrinya, pelaku pada tanggal 4 Maret 2021 ya, atau 2 minggu sebelum viralnya video itu. Video itu viral tanggal 18 Maret 2021. Kemudian tentunya dari viralnya video itu muncul keresahan masyarakat. Banyak warga bertanya kepada kami, pihak kepolisian, untuk menindaklanjuti viralnya video itu. Karena kita ketahui bersama beberapa kali kasus-kasus penggandaan uang yang modusnya sama seperti itu adalah penipuan. Hingga desakan dari masyarakat yang membuat kami melakukan penyelidikan. Bahkan kami membuat laporan polisi model A atau temuan terkait dengan kasus itu dengan penerapan pasal 378. Kita panggil kita datangi yang bersangkutan, kita interogasi, kita klarifikasi, maka kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus penipuan tersebut. Sejalan dari penyelidikan tersebut, ada kasus-kasus temuan lainnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, KTP ini diduga palsu, ada 2 KTP yang kami temukan. Kemudian ada beberapa uang dolar, ada uang mata uang asing ya, yang kita harus cek keasliannya. Kemudian ada barang-barang bukti yang ada di video itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan. Nah, itu kita temukan. Kemudian pada tanggal 19, orang tua dari istri atau mertuanya pelaku itu melapor ke Polres terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur atau di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur.
istrinya dari pelaku itu umurnya masih 15 tahun ketika dinikahi pada tahun 2017 ya. Sehingga di dalam undang-undang tersebut sudah masuk dalam penerapan pasal hukumnya. Kemudian dari kepolisian kasus-kasus apa lagi yang disidik terkait dengan tersangka ini, Pak? Iya, kita masih mendalami terkait dengan kasus penipuannya ya, yang sangat meresahkan ya. Karena yang pertama dia mengaku ustadz ya, kemudian dipanggil ustadz ya, padahal ketika kita tanya satu surat selain Al-Fatihah dia tidak tahu tuh. Yang dia tahu hanya Al-Fatihah. Dan dari pengakuan warga maupun keluarganya, dia juga jarang melakukan kegiatan ibadah ya. Kemudian juga dari hasil keterangan yang kami ambil dari pelaku, yang bersangkutan itu sengaja ya, melakukan aksi ya, menghasilkan uang ya, bukan penggandaan uang, karena yang dilakukan adalah kertas dimasukkan ke dalam kotak dan berubah menjadi uang. Itu adalah trik sulap yang sengaja dia lakukan untuk menarik perhatian dari pasien-pasien yang ingin berobat ke dia ya, sehingga jumlah pasien semenjak video itu viral itu mulai bertambah. Hingga saat ini apakah sudah ada warga yang melaporkan terkait dengan dugaan penipuan penggandaan uang atau mungkin kasus lain, Pak? Ada beberapa yang sudah kita dapatkan yang masih kita dalami ya untuk unsur-unsur penipuannya. Ini mohon waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembangkan kasus penipuannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolres Metro Bekasi. Itu dia keterangan terkait dengan kasus yang melibatkan seorang tersangka yang saat ini tengah dijerat pasal pelindungan anak dan kemudian akan terus ditelusuri kasus-kasus lainnya. Friska. Baik, Akbar Prabowo langsung dari Mapolres Metro Bekasi. Terima kasih, Akbar. Berikutnya kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dari konflik internal Partai Demokrat, mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali dan 5 mantan kader Demokrat